Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah para ikhwan yang dimuliakan Allah, sama-sama kita mengaturkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita, meringankan langkah kita untuk menghadiri majelis ilmu ini setelah kita tunaikan sholat maghrib secara berjamaah. Para ikhwan, sama-sama kita baca Quran surah Ali Imran 102 dan 103. Diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa khufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Alhamdulillah para ikhwan, ini dua ayat yang sangat populer di kalangan kita. Dai sangat sering menyampaikan dua ayat ini. Khotib Jumat itu nampaknya wajib, seperti wajib gitu ya, menyampaikan Quran surah Ali Imran 102 tentang perintah untuk bertakwa. Padahal ya enggak wajib juga, boleh diganti dengan ayat yang lain. Bahkan Rasul, beliau sangat sering membaca ayat Al-Quran atau surah Al-Quran itu ketika khutbah Jumat adalah surah Qaf ya, surah yang ke-50. Nah kita malah jarang nih kan membawa surah Qaf pada momen khutbah Jumat gitu ya. Tapi ini bukan ketentuan yang harus ditempatkan di situ. Ini pilihannya para ikhwan. Silakan saja. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran.
Ya, para ikhwan yang dimuliakan Allah, ini Masya Allah, ini mungkin tema besarnya ini masih tema tentang ukhuwah. Sudah beberapa kali kami sampaikan tentang ukhuwah. Karena ada semacam keprihatinan kita. Kalau kita perhatikan tuh para ikhwan, masa kehidupan umat Islam gitu ya, rentang sejarah kaum muslimin. Nggak usah terlalu panjang kita ngambil contohnya. Masa yang paling ideal saja. Jadi kalau dalam Al-Quran itu, masih surah Al-Imran ya, kalau kita baca panjang-panjang sampai yang ke 110, bunyinya kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah, kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Nah, ayat ini tertuju kepada Rasulullah dan para sahabat. Jadi masa beliau dan para sahabat. Kalau mau ditarik lagi masa setelahnya. Sampai kapan masa setelahnya itu? Paling banter itu yang bisa kita jamin masanya itu adalah sampai masa Ali. Karena itu ditekankan dengan hadis yang terkenal itu yang biasa kita sampaikan ya. Kemana hadisnya para ikhwan? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Adu 'alaiha bin nawazis. Hadis-hadis yang juga ada. Seperti hadis khairu qarni itu. Kata Rasul, ambil pegang kuat sunnahku. Dan sunnah para penggantiku yang lurus dan diberi petunjuk. Rasul kasih gelar dengan Khulafa Rasyidin Al-Mahdi. Kalimat yang dimunculkan beliau ketika masih belum jelas siapa orangnya, bagaimana orangnya, dan kapan masa waktunya. Ya Rasul, beliau adalah Nabi Allah, beliau pembawa risalah gitu kan. Beliau menerima wahyu dari Allah. Banyak sekali memang informasi yang belum terjadi masanya, tetapi Allah telah sampaikan kepada beliau. Dan beliau sampaikan melalui hadis atau berita yang disampaikan beliau gitu ya. Makanya kita sebut sebagai apa? Nubuat Rasulullah. Seperti itu. Nah, setelah beliau wafat, maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin itu adalah suatu masa yang dimulai dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sampai Ali bin Abi Thalib. Apa kaitan dengan ukhuwah di sini? Para ikhwan, ternyata ini ada pelajaran yang kalau mau kita sebut itu problem. Tetapi kalau hemat saya, karena ini masa yang wajib dicontoh, jadi poinnya itu adalah pelajaran. Jadi beda dengan kita nih. Kalau kita itu sedang meniti hidup gitu ya. Kalau masa Rasul sampai masa Ali, yang rentang waktunya itu kurang lebih 53 tahun kan. Rasul itu 23 tahun ya. Rasul yang wajib kita contoh masa beliau itu adalah 23 tahun. Terus Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin itu masa rentangnya adalah 30 tahun. Kalau dijumlahkan menjadi 53 tahun. Nah, itu masa, kalau ibaratnya itu masa standar. Jadi standar itu patokan. Kalau kita ingin belajar tentang Islam, ingin mengamalkan Islam, maka harus dikembalikan ke masa ini. Jadi beda dengan kita. Kalau kita itu sedang apa? Menjalani kehidupan kita. Kalau Rasul tidak, apapun yang terjadi pada masa Rasul, itu pelajaran kan? Bahkan Rasul itu mesti berhubungan dengan syariat. Kenapa sih Rasul lupa gitu kan? Kan gambaran kita kan kenapa sih Rasul harus lupa? Ini kan beliau adalah manusia terbaik yang harus dicontoh, menjadi patokan bagi seluruh umat manusia setelahnya. Kenapa Rasul pernah lupa yang sholat asar apa sholat zuhur waktu itu? Beliau kerjakan cuma 2 rakaat. Kemudian kata sahabat, Rasul udah berubah ya sekarang. Biasanya kan per rakaat, ini sekarang kok 2 rakaat ya Rasul. Kata Rasul lupa itu. Akhirnya beliau kembali lagi ke masjid dan tambah 2 rakaat dan disempurnakan dengan sujud sahwi. Seperti itu.
Kenapa beliau lupa? Para ikhwan, lupanya Rasul itu adalah syariat. Dengan lupanya beliau, maka kita jadi tahu syariat tentang lupa, tentang sujud sahwi gitu ya. Banyak itu. Nah, maaf nih, Rasul juga Rasul bukan menceraikan. Rasul memerintahkan kepada anak angkat beliau untuk menceraikan istrinya. Sampai diberikan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab tuh. Rasul, kata Rasul, bukan Rasul, awalnya Rasul mempertahankan kan, bukan menceraikan. Kata Rasul, jangan diceraikan, jangan bercerai. Kata Rasul, Rasul memberikan nasihat kepada anak angkatnya itu, Zaid bin Haritsah, pertahankan keluargamu. Jangan sampai pecah. Tapi ternyata ini adalah rahasia Allah. Allah berkehendak untuk menyempurnakan suatu perkara. Allah hendak memberikan contoh bagaimana bersikap ketika itu terjadi. Ternyata keluarganya tidak bisa dipertahankan, akhirnya bercerai. Setelah itu Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk menikahi Zainab yang tadinya istri Zaid bin Haritsah. Masya Allah, para ikhwan. Bayang kita, kenapa harus Rasul nikahi? Tapi ini bagian dari syariat. Banyak sekali perkara yang terjadi pada masa Rasul, bukan banyak sekali. Semua yang terjadi pada masa Rasul itu mesti berhubungan dengan syariat. Jadi poinnya itu apa? Poinnya adalah pelajaran. Oke, sampai Rasul mungkin kita geser pada masa berikutnya. Masa Abu Bakar itu para ikhwan, ukhuwah itu masih solid. Masa Rasul jelas. Jadi masa Rasul itu para ikhwan, itu jelas sampai jelas begini. Orang yang punya penyakit hati itu jelas. Cuman tidak boleh disebutkan namanya saja. Artinya itu, karena saking jelasnya orang-orang yang beriman, saking kuatnya akidah kaum muslimin gitu kan, sehingga ketara sekali orang-orang yang nyeleneh itu ketara. Maafnya, orang yang malas sholat ketara gitu ya. Orang yang malas jihad ketara kan? Berapa kali jihad Rasul itu yang orang-orang nifak itu mangkir? Setidaknya kan 2 kali. Belum lagi nanti Allah stressing dengan ayat. Allah turunkan ayat itu untuk memperjelaskan ini adalah model orang yang berpenyakit hati. Bahkan sampai di taklim. Surah An-Nur itu peraiwan, itu perkara taklim itu disebutkan. Kata Allah itu ada orang yang dia tuh betapuk di balik punggung saudaranya. Dia itu tak betah dalam majelis itu. Sehingga dia bersembunyi di balik saudaranya itu untuk apa? Untuk keluar. Ciri-ciri orang yang punya penyakit hati adalah orang yang tidak mau izin. Karena dia memang dia tidak suka izin. Dia lebih suka bersembunyi di balik belakang kawannya sehingga nggak ketahuan. Jadi dia maunya itu tetap tercatat sebagai orang yang hadir, padahal dia entah udah kemana-mana. Quran surah An-Nur, itu kira-kira surah yang ke-60-an ya. Makanya kemudian ada syarat izin di situ. Ini Masya Allah. Jadi jelas. Pada masa Abu Bakar juga demikian. Pada masa Abu Bakar itu bahkan beliau menyerukan untuk menggalang kekuatan gitu ya, untuk memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Padahal orangnya masih sholat. Orangnya masih mengucapkan syahadat. Orangnya masih mengaku sebagai muslim. Tapi karena ini bukan tidak mau bayar zakatnya itu bukan karena malas, bukan. Karena memang menolak. Beda kan ya, para ikhwan? Ada orang tidak sholat karena malas, ada orang tidak sholat karena dia bilang sholat itu tidak wajib. Sholat 5 waktu itu tidak wajib. Sama-sama tidak sholat nih. Tapi kira-kira mana yang lebih berbahaya? Orang yang menyatakan sholat 5 waktu tidak wajib dengan penuh keyakinan gitu. Walaupun sama-sama tidak sholat, tetapi satu karena malas, satunya karena mengakidah di dalam dirinya. Nah, pada masa Abu Bakar seperti itu. Jadi jelas, uhuwah masih kuat. Saya katakan lagi, itu orang-orang yang nifak, orang-orang yang punya penyakit hati, orang-orang yang enggan berjihad itu kelihatan. Tetap ada pada masa Rasul juga ada para ikhwan. Madinah itu kemudian muncul ayat-ayat tentang orang-orang yang munafik itu kan
surah idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah dan seterusnya itu. Itu kan ciri-ciri ayat-ayat yang turun di Madinah yang begitu-begitu tuh. Muncul manusia yang dia bersama kaum muslimin, bahkan bersama Rasul, tetapi di dalam hatinya itu penuh dengan apa ya? Penuh dengan penyakit, penuh dengan keengganan dan seterusnya. Yang Allah mengisahkannya itu, menggambarkannya itu dengan ayat yang sangat panjang. Di awal surah Al-Baqarah itu beriman. Itu ada 3 golongan itu. Iya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang mendapat petunjuk. Golongan yang kedua yang disebut oleh Allah cukup dengan 2 ayat. Bukan munafik, munafik nanti yang orang kafir. Cuma dengan 2 ayat. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. 2 ayat saja untuk menggambarkan perihal orang kafir yang jumlahnya bisa lebih banyak daripada orang yang beriman dan orang yang nifak. Nah, sekarang orang yang munafik itu dengan berapa ayat? Belasan ayat itu banyak tuh. Allah jelaskan perihal orang-orang yang munafik. Orangnya itu tidak jelas. Kelihatannya itu kalau dari segi fisik mungkin dia jelasnya di tengah-tengah kaum muslimin. Tetapi Allah gambarkan dia ini orang yang berbahaya. Karena punya penyakit di dalam hatinya. Dari penyakit yang yang biasa saja gitu ya, sampai pada kadar yang paling tinggi. Kadar yang paling tinggi itu seperti orang-orang munafik yang bersekongkol untuk mengundang orang-orang kafir menyerang kaum muslim. Itu munafik yang paling tinggi itu. Jadi dia sampai bersekutu dengan orang kafir untuk menghancurkan umat Islam gitu. Seperti itu. Ya. Itu para ikhwan. Pada masa Abu Bakar. Pada masa Umar juga demikian. Kondisi aman. Maksud saya akidah kaum muslimin itu terjaga. Ini berhubungan juga dengan style kepemimpinan Khalifah Umar ibn Khattab. Beliau sangat tegas dalam hal kekufuran. Jadi kalau ingin melihat bagaimana sosok sahabat itu yang memiliki garis yang sangat tegas dengan kekufuran, salah satunya adalah Umar ibn Khattab. Baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Dia punya feeling itu sangat sangat besar. Sangat kuat feeling Umar itu. Firasat mukminin gitu ya. Firasat orang yang beriman yang terdapat pada Khalifah Umar itu luar biasa. Sehingga Rasul pernah katakan, andai kata ada nabi setelahku, maka pasti Umar orangnya. Hanya saja la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku, kata Rasul. Nah, para ikhwan lanjut kepada masa berikutnya, masa Khalifah Utsman ibnu Affan sampai ke Ali. Para ikhwan, ini kemulut ukhuwah. Kalau yang bermusuhan itu, kalau yang bersekongkol itu adalah orang-orang munafik, itu menurut hemat kami bukan persoalan yang besar, walaupun ini sangat menyakitkan. Karena memang orang munafik ya begitulah dia. Tetapi pada masa Khalifah Utsman itu kemulut ukhuwah. Persoalan internal. Ada sahabat yang yang punya perbedaan pendapat di situ gitu ya. Kemudian nanti meruncing, bukan sahabatnya yang meruncing, tapi umat belakangan yang kemudian mengambil itu sehingga membuat mereka merasa punya alasan untuk memberontak terhadap Khalifah Utsman. Khalifah Utsman itu memang sahabat yang paling lama memimpin umat Islam selama 12 tahun. Menurut para ahli sejarah gitu ya, 6 tahun pertama itu aman. Tetapi 6 tahun berikutnya kaum muslimin mulai gimana sih kalau terlalu lama
Ini penyakit memang sebenarnya. Orang yang sudah terlalu lama merasa dipimpin seperti itu. Kan ada merasa kadang-kadang merasa bosan, gitu kan, merasa jenuh. Ini penyakit sebenarnya. Lama-lama itu nanti mulai menelisik nih. Para ikhwan, bahkan para sahabat itu adalah manusia biasa. Yang bisa saja banyak sekali perilaku karakter dari para sahabat itu yang tidak cocok dengan keinginan dari kaum muslimin pada umum. Jangankan sahabat, Rasul saja itu para ikhwan, Rasul saja. Itu ada umat Islam itu yang masih memprotes keputusan Rasul. Ya kan? Tiba-tiba ada seorang hamba Allah datang ke Rasul, kemudian mengambil serban Rasul, mengatakan kepada Rasul, "Adillah wahai Muhammad," Rasulullah. Artinya, Rasul saja itu masih diprotes gitu. Yang lebih kami pernah kemana waktu taklim di sebuah surau di itu ya, di depan Mitramat itu. Para ikhwan. Coba para ikhwan kita hayati bagaimana tentang perjanjian Hudaibiyah. Itu Masya Allah. Itu di dalam tarikh itu malah disebutkan begini. Semua sahabat yang ikut bersama Rasul itu kecewa dengan keputusan Rasul. Keputusan apa itu? Keputusan perjanjian Hudaibiyah. Ada berapa orang sahabat yang ikut? Berapa orang? Ada yang masih ingat? Perjanjian Hudaibiyah. Itu hampir semua kaum muslimin yang tinggal itu adalah orang-orang yang memang tidak diizinkan berangkat. Jadi jumlah umat Islam kala itu ya segitu. Tambahannya orang Madinah yang tidak berangkat memang tidak diizinkan untuk berangkat. Dari wanita, anak-anak sampai orang yang sudah sepuh, lemah dan seterusnya. Sisanya berangkat semua. 1.400 orang. Para ikhwan 1.400 orang berangkat dari Madinah, dijanjikan Rasul berjanji itu. Kata Rasul, beliau bermimpi masuk ke kota Mekah dengan kondisi aman untuk menunaikan ibadah umroh. Janji Rasul itu. Setiap perkataan Rasul itu mesti dibenarkan oleh para sahabat. Dan kita semua membenarkan beliau. Pasti. Berangkatlah beliau, merencanakan dan segala macam. Ternyata jadi tidak umrahnya. Tak jadi. Umrohnya itu tak jadi. Sehingga kemudian terjadi perjanjian Hudaibiyah dan keputusan perjanjian Hudaibiyah itu para ikhwan yang diajukan dia disepakati gitu ya antara kedua belah pihak ini, ternyata poin-poinnya itu tidak disetujui oleh sahabat. Tetapi Rasul menerima isi perjanjian tersebut. Nah coba tuh, itu para sahabat itu para ikhwan. Bukan orang-orang munafik, bukan. Para sahabat yang di dalamnya itu ada Umar Ibn Khattab. Para sahabat. Kecewa dengan keputusan Rasul. Sehingga Rasul masuk ke dalam tenda. Beliau sangat sedih. Beliau khawatir sekali. Apa yang dikhawatirkan oleh Rasul? Beliau sangat khawatir. Jangan-jangan apa yang terjadi pada dua nabi terdahulu. Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam. Juga terjadi kepada beliau. Apa yang terjadi pada dua nabi ini? Yakni dikhianati oleh para sahabat. Rasul khawatir. Tapi kemudian ternyata ini saya katakan ini adalah pelajaran. Betapa para ikhwan ternyata ujian keimanan itu memang luar biasa. Banyak kita diuji ini. Kalau kelas-kelas sahabat dulu itu, kalau diuji dengan penderitaan, kalau diuji dengan susahnya menghadapi penderitaan dalam keimanan gitu ya, menghadapi musuh dalam peperangan, bahkan itu ancamannya bukan ancaman nih. Resikonya adalah syahid, dipanggil oleh Allah SWT. Bagi mereka itu malah berebut mereka. Bagaimana kalau ujian yang ini? Ujian menerima sesuatu yang kita itu tidak sependapat dengan hal itu. Dalam kondisi hati sedang menggebu-gebu untuk berjihad. Tiba-tiba pimpinan mengatakan, jangan dulu, stop dulu. Nah, ujian itu Pak Ikhwan. Jadi ujian itu bukan hanya kita sedang lemah, dipanggil untuk jihad. Bukan hanya itu. Ketika kita sedang sangat semangat, menurut kita ini yang terbaik. Tiba-tiba dikatakan, bukan itu. Stop dulu. Ini yang terjadi pada sahabat. Mereka itu
pada saat itu telah berbaiat kepada Rasul. Ini sehingga dalam ayat ini disebut ayat baiat nih. Yang jelas tentang baiat gitu ya. Baiatur Ridwan. 1.400 orang kurang lebih itu menyatakan baiat untuk membalas kematian Utsman. Jadi bisa kita gambarkan, ini sahabat yang 1.400 orang ini betul-betul dalam kondisi semangat yang luar biasa. Tiba-tiba harus menerima keputusan ini. Poin-poin yang menurut mereka itu tidak menguntungkan umat Islam. Jadi ini para ikhwan ini ujian. Bahkan dalam hal, dan ternyata ujian yang menurut hemat kami ini termasuk ujian yang paling berat yang dihadapi oleh kaum muslimin para sahabat. Karena mereka harus sabar dulu untuk menerima keputusan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya, nah kita kembali ke tadi. Jadi pada masa Umar itu masih terjaga akidah kaum muslimin. Terus pada masa Utsman, para hamba Allah sekalian, nah ini Allah kasih pelajaran. Ternyata situasinya itu berbeda. Memang pada masa Utsman itu, sebenarnya sejak masa Umar gitu ya, itu umat Islam pesat bertambah. Anggaplah dua kerajaan besar gitu ya. Tetapi yang paling penting itu adalah Persia. Dua imperium besar, satu imperium besar gitu, yakni Persia itu jadi habis ditundukkan oleh kaum muslimin. Jadi Persia itu masa kekuasaan mereka itu selesai pada masa umat Islam di kala kepemimpinan Khalifah Umar ibnu Khattab. Nah, jadi kita bisa gambarkan betapa banyaknya pertumbuhan jumlah umat Islam gitu kan. Kemudian pada masa Utsman ternyata ujiannya bertambah berat para ikhwan. Kaum muslimin itu kalau kami hayati seperti membentuk satu model tersendiri gitu. Tiba-tiba pada masa Utsman itu para ikhwan ada banyak orang yang tidak sependapat dengan beliau dan membentuk opsi tersendiri, membentuk kelompok tersendiri. Kelompok ini terus membesar menjadi suatu, gimana sih kalau orang yang tidak setuju dengan keputusan Amir, dan tidak sedikit, sangat banyak jumlahnya. Jadi setiap yang dikatakan oleh Amir itu selalu disinisi, dipandang sinis. Gitu. Makanya fitnah yang terjadi pada masa Khalifah Utsman itu sangat banyak. Dan menurut hemat kami ini persoalan ukhuwah para ikhwan. Ya, kita lanjutkan ya. Sebenarnya bukan perkara ini yang mau kita dalami tadi ini. Kita kembali ke ayat yang tadi seharusnya, tapi kita lanjutkan dulu sedikit. Terus lanjut sampai pada Khalifah Ali. Ini sudah betul-betul meledak. Kalau pada masa Khalifah Utsman itu memang kaum muslimin yang tidak sabar dengan kepemimpinan Khalifah Utsman. Tetapi pada masa Ali itu sudah meledak. Jadi sudah terjadi pertumpahan darah. Nah, tapi yang kita lihat di sini sebagaimana saya katakan tadi, ini adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajarannya Pak Iwan? Pelajarannya itu pelajaran untuk menghadapi situasi perpecahan. Makanya ini sangat detail. Karena tidak bisa kita ambil kesimpulan secara luas, itu tidak bisa. Sangat detail bagaimana para sahabat bersikap gitu kan, bagaimana Khalifah Utsman bersikap, bagaimana sahabat saat itu masih ada sahabat Badar kan, bagaimana sahabat Badar itu menunjukkan perlindungan, dan bagaimana ketika mereka berbeda pendapat dengan Khalifah dan seterusnya. Ini sangat detail satu persatu. Tapi pada dasarnya ini adalah pelajaran tentang bagaimana sikap kita, apa yang harus kita lakukan ketika terjadi perselisihan di kalangan umat Islam. Dan saya kira dari rentang 53 tahun ini masa tidak terlalu panjang ya, 6 tahun di akhir kepemimpinan Utsman ditambah 5 tahun pada masa Ali, itu berarti 11 tahun. 11 tahun ya lumayan panjang juga untuk kepemimpinan ya. Kalau untuk
presiden itu kita dua periode berarti gitu ya. Iya, kurang lebih 2 periode. Jadi ini pada masa itu Khalifah Utsman itu 6 tahun, tapi yang paling 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 mengkhawatirkan itu pada masa Khalifah Ali yang 5 tahun beliau memimpin umat Islam gitu ya, para ikhwan. Nah, ini pelajarannya. Pelajaran yang sangat penting bagi umat Islam, dan menurut hemat kami sejak masa Rasul itu memang belum ada pelajaran ini. Pelajaran tentang presiden itu tidak ada. Yang kita hadapi, yang kaum muslimin hadapi itu kan orang-orang kufar, orang-orang Yahudi. Perang itu menghadapi orang-orang Yahudi. Kalaupun ada orang-orang munafik, itu ya tidak sampai ke peperangan, tidak ada. Tidak menimbulkan pertumbuhan darah gitu. Kalaupun ada pertumbuhan darah itu tidak terlalu berarti. Artinya memang skopnya kecil. Tetapi ternyata di akhir masa yang rentang pelajaran dari Allah ini, para ikhwan, Allah kasih pelajaran yang sangat penting, dan menurut hemat kami pelajaran yang sangat mahal karena menumpahkan darah umat Islam. Jadi sayang sekali kalau tidak diambil pelajarannya. Kenapa disebut pelajaran? Kembali kepada hadis tadi ya. Karena rentang masa ini adalah rentang yang harus diambil sunnahnya. Kan gitu kan? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafar rasyidin al-mahdiyyin. Adu alaiha bin nawajis, kata Allah. Kata Rasul. Jadi pelajaran. Perbedaan dengan kita, kalau kita lain cerita. Kalau kita menampakkan situasi perselisihan, para ikhwan, ya bisa jadi kita adalah pelaku kezaliman, bisa jadi gitu ya, seperti itu ya. Kita lanjut kepada 2 ayat tadi, mudah-mudahan bisa selesai di 10 menit terakhir ya, karena setahu saya isanya jam berapa isa? 4 ya, 10 menit, para ikhwan. Jadi kita lihat ayat tadi, ayat yang kedua, yang pertama ya, ayat yang pertama ayat 102 ya, para ikhwan. Ini tentang kualitas individu. Jadi kita sebelum kita berangkat menuju ayat ukhuwah, itu kita bereskan dulu kualitas ketakwaan individu kita. Karena ukhuwah itu sesuatu praktek yang berat. Menurut kami berat. Karena tantangannya di dalam. Jadi tuntaskan dulu kualitas individu kita. Bagaimana kualitas individu kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah takwa. Apa yang paling menonjol dari takwa, para ikhwan? Kan banyak nih, ada syukur, ada sabar gitu ya. Ada takwa nih, ini senjata ruhiyah semua nih. Kalau takwa apanya yang paling menonjol? Apanya? Perasaan apa yang harus kita munculkan? Rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah harus lebih besar daripada rasa takut apapun terhadap siapapun dan apapun. Apa nanti wujudnya? Takut kepada azab Allah. Takut untuk berbuat maksiat. Takut untuk tidak maksimal beribadah. Takut untuk kebablasan dalam berkata-kata dan seterusnya. Itu berasal dari takwa. Jadi fokuskan dulu terhadap diri kita. Ittaqullah, kata Allah. Tadi yang pertama di awal ini kan iman kan. Iman dulu. Memang iman itu sudah otomatis. Ittaqullah. Haqqa tuqatih. Dengan sebenar-benar takwa. Takwa saja itu sudah mengandung kesungguhan. Tapi ditambah lagi oleh Allah. Haqqa tuqatih. Dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang pertama, para ikhwan. Jadi ibarat kata itu lebih banyak ke diri kita dulu. Kita koreksi diri kita bedah hati kita nih. Untuk apa? Untuk takwa. Setelah itu baru berangkat ke ayat-ayat ukhuwah. Nah, berikutnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Versi Depak ya terjemahannya. Dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah seraya berjamaah. Yang seraya jamaahnya bukan versi Depak. Tambahan mungkin dari tafsir yang lain. Wala tafarraqu. Allah perintahkan untuk kukuh, kokoh, betul-betul maksimal berpegang teguh kepada tali agama Allah seraya berjamaah.
Ini para ikhwan sudah mulai berangkat. Kalau tadi kualitas individu, nah sekarang kualitas kebersamaan. Kalau sudah disebutkan jamaah, itu artinya bukan kita sendiri. Bukan kita sendiri. Ada peran orang lain di situ. Apa berikutnya? Ini larangan pertama, para ikhwan. Larangan pertama dari perintah pertama gitu ya. Apa larangan pertama ini? Kok langsung larangannya itu kok wala tafarraqu. Padahal itu sebelum tafarruq itu ada ikhtilaf loh para ikhwan. Ada perselisihan pendapat, tapi Allah langsung menuju wala tafarraqu. Ini harus kita hayati benar. Allah langsung ke titik persoalan kita. Kita ini manusia. Manusia ini memang dicipta oleh Allah dengan kadar gitu ya, dengan model yang sangat unik. Manusia itu sangat unik para ikhwan. Apa uniknya? Manusia itu dirancang oleh Allah. Itu ibarat kalau kita kalau wadah itu dimasukkan semua. Padahal tujuan kita dicipta itu apa sih? Ibadah kan? Ibadah. Tapi kenapa? Dimasukkan juga unsur-unsur yang kalau unsur itu kita ikuti akan menghalang ibadah. Unsur apa itu? Unsur nafsu. Fa'allahamaha kata Allah. Fujuroha wa taqwaha. Allah masukkan tuh kadar fujur dalam diri kita. Dalam wadah tadi itu. Ini mana uniknya manusia. Padahal dia itu diperintahkan untuk ibadah. Tetapi Allah masukkan kadar fujur di dalamnya. Padahal kalau gini, kalau ibarat kita nih, kita mau merancang laptop gitu ya. Kan laptop kan mau diinstal nih. Ini laptop mau kita jadikan laptop multimedia. Perlu nggak kita yang lain-lainnya? Nggak perlu, nggak usah kita masukkan. Semua yang berhubungan dengan multimedia kita masukkan. Sehingga nanti jadinya, ya udah fokus multimedia. Manusia tidak begitu, Pak Ikhwan. Malaikat itu makhluk yang dirancang untuk ketaatan. Allah rancang seperti itu. Jadi tidak mungkin malaikat itu melenceng dari ketentuan Allah. Tidak mungkin. Manusia, apa rancangannya? Tujuannya apa? Ibadah. Tapi kenapa dimasukkan segala hal yang justru kalau itu kita fokuskan, kita apa istilahnya? Kita ikuti seutuhnya akan membuat kita terhalang beribadah kepada Allah SWT. Uniknya manusia di situ, ini dia dikasih tantangan, dikasih cobaan, dikasih guide, kasih aturan oleh Allah, dikasih potensi keimanan. Kalau kamu berhasil menundukkan tantangan ini, kamu posisimu lebih baik daripada malaikat. Memang yang terbaik ternyata begitu. Yang terbaik itu adalah orang yang berhasil melewati rintangan yang diujikan di depan mata dia. Ini para hewan. Jadi kita unik. Nah, ini salah satu potensi kita itu, para hewan. Potensi manusia itu adalah tafarruq. Manusia itu memiliki potensi yang sangat besar untuk berselisih paham. Ego, beda warna, beda selera. Ujung-ujungnya beda pendapat, beda ketetapan, saling kembali kepada keakuan masing-masing, ujungnya tafarruq. Kata Allah, wala tafarraqu. Jadi larangan pertama setelah Allah tekankan kepada kita itu untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah seraya berjamaah itu. Larangan pertama itu adalah jangan bertengkar, jangan berpecah belah. Para ikhwan. Ini ukhuwah sekali ini. Ini ayat memang ukhuwah banget. Terus kita lanjutkan saja ya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum. Nah ini, kita langsung di sini. Fa'alafa baina qulubikum. Kata Allah, maka Allah lembutkan hatimu. Padahal itu para hewan, manusia itu memiliki ego yang sangat besar. Saya mau tanya ini para hewan, kalau bicara orang lain, yang paling dekat kan keluarga kita kan. Bukan mama kita loh ya. Istri. Ya enggak Pak Munjirin? Mana yang semuanya kita ceritakan? Kepada mama apa kepada istri? Kepada istri. Kepada mama masih ada tuh yang kita
Kita masuk ke dalam kotak, simpan dulu nih. Ibarat informasinya bukan duitnya. Seperti itu. Berapa lama kita tuh harmonis dengan istri itu, Pak Rewan? Waktu menikah itu. Langsung jadi. Langsung betul-betul harmonis. Mawaddah warahmah. Tidak. Saya tidak tahu, tapi kalau pengalaman saya itu, kalau mungkin 2 tahun pertama itu adalah kisah tentang perseteruan antara saya dan istri saya gitu. Lah itu beda rasa kopi itu bisa salah kok. Warna itu beda, bisa jadi salah kok. Gitu kan? Jadi hal-hal yang sangat teknis itu, yang sangat manusia sekali gitu ya, manusiawi sekali, itu menjadi persoalan besar. Betapa tidak mudahnya untuk menyatukan hati manusia. Di jamaah, fa'alafa baina qulubikum. Allah lembutkan. Ini modal besar untuk berukhuwah. Ketika Allah melembutkan hati kita dengan hati saudara kita. Makanya dalam Islam itu, kalimat ukhuwah itu para ikhwan menggunakan tamarbutoh. Innamal mu'minuna ikhwatun. Padahal kata ikhwatun itu dalam Al-Quran itu hanya untuk saudara kandung, saudara sedarah yang ada hubungan darah. Tetapi Allah menghususkan untuk hubungan kaum mukminin itu dengan kata ikhwatun. Maksudnya apa? Ini seperti Anda dipersaudarakan dengan orang yang sedarah. Saking kuatnya itu perikatan. Ini Masya Allah. Allah lembutkan hati kita. Fala fabaina qulubikum fasbahtum. Ini bertimbak-timbak lagi nih para ikhwan. Fasbahtum, maka kamu menjadi bersahabat. Fasbahtum binikmatihi ikhwana. Dengan nikmat Allah itu kamu menjadi bersaudara. Jadi dengan kehidupan berjamaah itu Allah rancang benar. Kita itu menjadi ikhwan. Menjadi saudara. Dilembutkan hati, dipersahabatkan kita, disaudarakan kita. Makanya, kalau kemudian ini pecah, berarti betapa besar dorongan kita untuk maksiat melalui jalur perselisihan. Maksiat tuh bukan tidak maksiat. Siapa bilang orang tidak masuk neraka? Na'udzubillah min dzalik. Dengan perselisihan. Walaupun dia mungkin akidahnya mantap. 3 hari tidak bertegur sapa, dosa. Makanya Masya Allah. Bahkan sampai begini kan. Kata Rasul, kamu tidak beriman sampai kamu mencintai ikhwanmu seperti kamu mencintai. Kalau kita perselisihan, di mana cintanya itu? Tidak ada cinta di situ sudah. Tidak ada wujud cinta di situ. Jadi hati-hati banget. Kalau kita bicara tentang kehidupan berjamaah satu sama lain, maka ini ukhuwah sekali. Kita nih para ikhwan, mungkin kita selamat di bidang sunnah. Saya rasanya kalau ikhwan itu, kalau sudah sunnah itu kayaknya magnetnya itu kuat sekali gitu. Tidak susah kita itu. Kita selamat di bidang akidah. Tapi saya sangat khawatir kita ini bolong di bidang ukhuwah. Padahal itu adalah wujudnya. Kalau boleh kita bilang begini nih. Semua ibadah itu para ikhwan, semua ibadah yang kita lakukan, dari ibadah dari ngaji, sholat malam, sholat duha, terus segala macam ibadah-ibadah mahdhah itu sampai kita haji segala macam, itu sebenarnya dalam rangka memperbaiki akhlak. Gitu toh. Nanti akhirnya kan begini. Lantas di mana makna ibadah kita itu? Kalau untuk menyebarkan maaf itu kok nggak bisa? Di mana ibadah kita yang luar biasa kita lakukan itu hanya sekedar untuk memperbaiki kata-kata kita itu tidak bisa. Di mana ibadah kita yang luar biasa itu hanya sekedar untuk tasamuh perbedaan dengan ikhwan kita itu, untuk sabar dengan sikap ikhwan kita, kok nggak bisa? Di mana? Jadi kita menjadi aneh. Jadi ibadah kita itu larinya kemana? Padahal tujuannya kan itu. Menghilangkan kesombongan, menyebarkan kebaikan, menyebarkan rasa cinta, rahmatan lil alamin. Tujuannya itu. Sehingga kita bisa membedakan mana yang kayu, mana yang berlian. Saya kemarin, ini sebagai penutup nih, terakhir kemarin saya bilang begini sama ikhwan kita.
Di simpel yang sederhana. Saya bilang para ikhwan, kalau anak kecil kita kasih permen, anak yang umur 3 tahun atau 5 tahun gitu ya, kita kasih permen sama emas, emas 10 gram, ukurannya sama. Kira-kira anak kecil itu milih yang mana? Milih permen, Pak ya. Milih permen. Karena dia tidak tahu emas. Para ikhwan, ibadah kita yang kita lakukan semua itu tuh, sebenarnya kalau kita mau bikin simpel itu, saya bilang sama ikhwan kita di sana waktu itu, saya bilang, ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya agar kita benar-benar tahu bahwa kita sedang memilih emas. Jangan memilih kayu atau memilih permen. Jangan-jangan nih kita bertengkar karena permen. Kita lupa kita sudah membuang emas kita. Gitu ya. Wah tuh emas kita. Itulah para ikhwan yang disampaikan, mudah-mudahan menjadi stressing kepada kita. Nasihat ini sebenarnya kepada saya sendiri ya. Orang yang paling ngomong tuh yang paling penting untuk mengamalkan. Kita istighfar kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Alhamdulillah, langsung tutup. Aris. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.